Baiklah, saya mencoba menyampaikan pengalaman saya dalam memasarkan sekalian me, apa namanya, bukan mengubah ya, membuat menjadi hasil penelitian di laboratorium ini menjadi ada di lapangan. Dan selanjutnya sebelum saya coba mengenalkan diri kedudukan saya dalam ini. Sebentar Pak ya, saya supaya kelihatan PowerPoint-nya ya. Jadi saya ini kan berada di komunitas para peneliti yang ada di Badan Litbang dan Bogor dan seluruh Indonesia. Dan kami di Bogor ini di Badan Litbang, komunitas peneliti ini membuat suatu forum yang disebut salah satu adalah forum komunikasi profesor riset yang anggotanya adalah para profesor. Dan di bawah itu ada Apertani, ya kumpulan juga para peneliti dari Badan Litbang. Dan tidak hanya Badan Litbang, kalau Apertani, kumpulan para peneliti yang ingin bergabung menyampaikan ilmunya, apanya ya, dan sekalian untuk melayani permintaan-permintaan kajian-kajian yang non-profit ya. Dan yang terakhir, ketiga, kami juga mengumpulkan atau para peneliti-peneliti pensiun tapi masih efektif dan di dalam satu wadah yang kita sebut dengan PT Agro Indo Mandiri. Kalau PT Agro Indo Mandiri ini tujuannya menghilirisasi teknologi yang ada dari Badan Litbang, tetapi juga mengkomersialisasinya. Itulah bedanya dengan Apertani, tetapi kami semuanya adalah berada di bawah forum komunikasi profesor riset ya. Kemudian selanjutnya sedikit latar belakang kenapa kami memilih mengkomersialkan atau menghilirisasi teknologi pupuk hayati ini berdasarkan rekomendasi dari Komite Inovasi Nasional tahun 2014. Ada 9 pupuk dan salah satunya adalah Agrimet. Agrimet ini invensi dari Bali Tanah, peneliti Bali Tanah. Kami mengambil lisensinya, kemudian membangun merek dagangnya. Di samping itu kami juga mengambil lisensi gliokompos pupuk hayati yang ditemukan oleh Balai Penelitian Tanaman Hias ya. Kemudian Agrimet juga klaimnya ya adalah pupuk hayati yang efisien ya, efisien dalam penggunaan pupuk organik ya, ada kemudian mengurangi penggunaan pupuk kimia buatan, menekan tentunya kalau mengurangi pupuk kimia buatan dia akan menekan dana subsidi ya. Dan pada akhirnya tentu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Itu alasannya kenapa kami memilih pupuk hayati dalam berdagang pupuk. Dan ini adalah gambar dari para peklaim dari peneliti bahwa kalau dalam satu penelitian percobaan di satu lokasi ya, kita menggunakan pupuk biasa dengan rekomendasi tempat itu, kemudian kita kurangi pupuknya 50%, tetapi kita tambah Agrimet, maka akan terjadi kenaikan 0,20% ya, bagian dari produksi. Kalau kita tambah 75% rekomendasi pupuk itu tidak pengaruh banyak, tapi kelihatan jelas kalau kita pakai dengan pupuk yang penuh, rekomendasi penuh, tapi kita tambah Agrimet, maka kenaikannya sangat nyata ya.
Eh, tapi tujuan pupuk hayati agreement ini adalah mengurangi penggunaan pupuk anorganik kimia. Ya bisa mengurangi 50% penggunaan pupuk anorganik. Dan apa sih pupuk hayati ini? Ya saya sebagai, kalau saya boleh bilang pedagangnya mungkin ya, sebagai jadi klaim yang ada di pupuk hayati agreement itu ya, dia mengandung 5 mikroba. Ada rhizobium, ada bradyrhizobium, ada azotobacter, ada bacillus species, ada methylotobacterium ya. 5 bakteri ini ya Mas, itu cara pembuatannya adalah 5 bakteri ini ya, kemudian difermentasi ya, difermentasi diinkubasi ya menjadi satu. Kemudian setelah siap untuk dipakai diinkubasi, baru kita ambil cairan pupuk itu, kemudian dengan suntik maka kita tambahkan ke dalam media pembawa mikroba tersebut, ya, ada yang dari gambut, ada yang dari serat kacang bakery ya. Selanjutnya persiapan yang kita harus lakukan, yang harus kami lakukan dalam menghilirisasi pupuk organik, tentunya harus ada lisensi dari PT AIM dengan inventornya ya. Lisensi bahwa kami boleh menggunakan temuan pupuk hayati ini ya. Kemudian inventor sendiri tentunya harus membuat sertifikat paten. Kita tidak bisa membuat lisensi kalau teknologinya belum dipaten. Kemudian sedangkan kalau kita sudah terima itu, maka PT AIM akan mendaftar merek ke Kumham. Kemudian setelah daftar merek, kita harus meminta izin penggunaan merek tersebut ya ke Kementerian Pertanian. Nah, kalau kita mau, kemudian selanjutnya ada administrasi yang harus kita tempuh kalau kita mau memasarkan teknologi ini. Tentunya yang utama kita harus punya nomor induk bursa sebagai perusahaan, Pak. Tidak hanya karena akan berdagang pupuk ya, tetapi juga usaha apapun. Kemudian kita harus menentukan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Mau usaha apa gitu ya. Itu yang harus kita siapkan. Nah, setelah itu kita peroleh, maka kita akan mendaftar yang tadi saya sebutkan bahwa sertifikat merek. Yaitu sertifikat merek itu kita daftar melalui Kumham ya. Kumham yang kami daftar ada 2 merek, yaitu 1 Agrimet, 2 Bioprompos. Jadi Agrimet ini adalah bentuk fisik dari teknologi yang ditemukan oleh para peneliti di Bali Tri. Jadi kalau ada yang mau menjual pupuk itu menggunakan nama Agrimet, tentu harus minta izin kepada kami di PT AIM ya. Kemudian setelah ada merek ini, kita harus minta izin Kemtan bahwa kami mau memproduksi pupuk hayati ini di lapangan ya, boleh atau tidak. Nah, Kemtan dalam hal ini akan menguji kembali ya apakah pupuk itu memang benar baik gitu ya. Dan ini membutuhkan waktu ya karena ada uji lapangan ya. Jadi untuk mendapatkan izin merek ini, izin edar ini membutuhkan waktu kira-kira hampir 1 tahun ya, karena tergantung tanaman yang kita pakai ya. Setelah itu kita harus melakukan pendaftaran ke layanan pengadaan secara elektronik LPSA ya.
karena pada saat ini hanya sistem perdagangan dilakukan secara elektronik dan ada manfaatnya lain kalau dikaitkan dengan pupuk yang nanti akan bisa saya ceritakan belakangan. Kemudian setelah itu kita harus mendaftar ke lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah di LKPP, kementerian ya. LKPP ini memadahi mereka akan memasarkan apa, sehingga kalau ada orang mau membutuhkan, mereka bisa cari di LKPP itu ya, dalam e-katalog namanya, dan ada penjualan tersedia pupuk apa, barang-barang jasa apa gitu ya. Kemudian kita kalau sebagai perusahaan, kalau kita mendaftar bahwa kami ingin menjadi produsen pupuk hayati ini, ya kita harus izin industri, ya, izin industri untuk mendirikan pabrik. Tetapi dalam sistem perdagangannya kita tidak perlu mempunyai pabrik sendiri, karena pada saat sekarang sistem yang berjalan mekanisme kita bisa menyewa, ya, menyewa pupuk, menyewa pabrik di mana yang bisa memproduksi itu, ya. Itu yang kita, mungkin sama dengan maklum lah ya. Jadi kita tidak perlu, zaman sekarang kan sudah ada spesialisasi. Kalau kita perlu gudang, kita tidak perlu bangun gudang, tapi kita bisa sewa gudang, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya, yang utama-utama. Selanjutnya, ada lagi tantangan yang harus kita hadapi dalam memasarkan pupuk organik ini, pupuk hayati ini. Kalau kita mau menjadi produsen pupuk hayati ini, kita harus bisa men-scale up teknologi yang ditemukan oleh para peneliti. Pada umumnya peneliti temuan-temuan itu baru berskala laboratorium. Dan di sini perlu skill sendiri lagi untuk membangun bagaimana caranya untuk bisa memproduksi dalam skala produksi, ya. Dan dalam hal agreement ini, kelemahan utama, salah satu kelemahan, kalau boleh bilang kelemahan, adalah pengisian mikubra ke dalam metode di dalam media pembawa itu dilakukan secara manual, penyuntikan satu persatu, saya butuh waktu yang cukup banyak, ya. Kemudian terus membuat teknologi kemasan yang menarik dan kuat, efisien, harga terjangkau, ya. Yang tentunya kita harus bisa bagus tapi tidak terlalu mahal. Dan kita harus buat ini. Kemudian selanjutnya menentukan dosis kemasan. Ini sangat menentukan. Bagi peneliti mungkin atau bagi pengguna pupuk ini, pupuk hayati, kita kan kepengennya jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak itu menyebabkan dengan harapan produksinya juga akan tinggi. Tapi kalau jumlah kebanyakan itu akan jadi cost bagi pupuk hayati, karena akan menggunakan jumlah kemasan yang banyak. Sehingga kita perlu menyusun benar berapa sih sebetulnya kemasan yang cocok sehingga untuk dipakai per hektar jumlahnya tidak terlalu banyak, gitu ya. Ini akan berpengaruh pada harga, ya, dan biaya. Kemudian teknik penyimpanan dalam kaitan pupuk hayati ini, kenapa ini menjadi penting? Karena daya simpannya rekomendasi itu hanya 6 bulan, ya. Nah, karena hanya 6 bulan, menyukarkan distributor membuat stok, ya. Agak sukar, ya, distributor agak dia karena kalau membuat stok lebih cukup banyak, ya, tidak semuanya laku, lewat 6 bulan itu sudah mati, ya, kadaluarsa. Dan yang kadaluarsa ini tentu harus diganti lagi. Dan ini menyebabkan juga sesuatu lah itu akan jadi biaya. Jadi
daya simpan ini juga jadi masalah yang harus diperhatikan. Termasuk karena pupuk hayati ini harus disterilkan. Disterilkan sebenarnya dalam arti supaya yang kita tanam rhizobium di sana, yang tumbuh ya rhizobium, jangan ada mikroba lain yang mengganggu. Dan ini kalau kita menggunakan Sinarga maka itu akan mahal. Nah, ini ada sedikit gambaran pengalaman kami dalam memasarkan Agrimet setelah kita dapat lisensinya. Saya sengaja saya bagi ini ya. Ada kebutuhan untuk pengkajian, artinya pemerintah daerah, ada perorangan. Kemudian ada memang perorang itu artinya petani ya. Dan pengalaman yang kita dapatkan bahwa pupuk hayati ini masih didominasi oleh untuk kebutuhan program-program pemerintah. Sedangkan bagi perorangan belum banyak yang mengetahui, ya, belum banyak yang tahu, dan belum banyak yang yakin begitu ya. Ini kita lihat dari pengalaman kami selama sekian tahun, umumnya penggunaan pupuk hayati ini adalah pupuk hayatan di bawah naungan program pemerintah ya. Sedangkan kompos ini pupuk yang lebih banyak untuk hortikultura ya. Hampir semuanya memang dibeli oleh para petani perorangan, karena menurut feeling saya adalah karena kalau hortikultura itu harganya lebih, nilai tambahnya lebih bagus, jika mereka mau menggunakan tambahan bila ada tambahan biaya, walaupun ya menambah biaya ya, dengan teknologi tapi dengan biaya tambahan. Baiklah. Nah, dari pembelajaran itu, ini sharing yang ingin saya sampaikan pada Bapak-Bapak, dan mungkin Bapak-Bapak bisa memberi saran kembali apa yang harus kita perbaiki ya. Jadi yang pertama, kami melihat bahwa petani masih mengutamakan penggunaan pupuk utama. Pupuk utama itu maksudnya pupuk organik NPK. Ya, terutama petani tanaman makan. Mereka belum berpikir kepada pupuk hayati ya. Kemudian pupuk hayati Agrimet ya masih memerlukan media program pemerintah otomatis. Artinya karena petani belum mengenal, maka kita berharap banyaknya program-program pemerintah untuk pengembangan tanaman yang pakai teknologinya ada pupuk hayati. Tentunya tidak harus Agrimet. Kemudian untuk petani hortikultura, respon penggunaan pupuk hayati masih lebih terbuka. Mengandung unsur, karena kenapa? Selain pupuk, di pupuk hayati kompos ini ada unsur yang bisa menghambat tumbuhnya penyakit jamur. Kemudian nilai ekonomi tanaman ini juga lebih tinggi. Kemudian ada ahli mikrobiologi dari UNPAD juga mengatakan bahwa hasil pengamatan beliau di lapangan, pemasaran pupuk kimia itu salah satu alasannya kenapa pupuk hayati belum maju ya. Bisa dipercepat sedikit, Prof? Oke Pak, karena pemasaran pupuk kimia itu masih masif ya. Kimia itu kebiasaan dan pupuk kimia lebih mudah. Belum ada pabrikasi pupuk hayati seperti kimia. Harus ada kolaborasi penyuluhan untuk pupuk hayati ini karena hal ini hal baru bagi petani. Dan dalam usaha mengembangkan pupuk hayati Agrimet ya, kami lihat bahwa usaha yang harus kita lakukan pertama adalah memperpanjang daya simpan ya. Karena lingkungan untuk memudahkan stok penjualan, memudahkan
penunjukan distributor, memperbaiki daya tahan transportasi, memperbaiki penanaman mikroba ke dalam media, karena itu sangat menentukan kehidupan mikroba di dalam media, ya. Kemudian dalam hal ini kami mencoba membuat dalam bentuk granula, kemudian membuat prototipe pabrikasi Agrimet, ya. Dan ini ada cara sedikit informasi kami sampaikan, kami mencoba menggantikan media-media pembawa itu dari ongkok sagu, dari ongkok tapioka, serat kacang kapri, CMC, dan kerajinan, ya. Coba untuk menggantikan gambut, ya. Kemudian cara penyuntikannya juga kami ganti dengan cara kita sebut dengan penjeraban, yang menggunakan serat yang berkembang dalam keadaan panas dan basah, ya, sehingga kalau cara suntik hanya di dalam gambut, ya, si mikroba tumbuh bergerombol, berkoloni, sedangkan kalau cara semprot yang di dalam serat ini menyebar ke dalam serat sehingga terlindungi mikrobanya. Kemudian kami lihat kalau memang kita lakukan granul, kemudian kita semprot dengan dengan serat yang mengembang ini penyimpanan dalam setahun, ya, relatif, ya, kandungan mikrobanya masih berada di sekitar log 6 dan log 7, ya. Kemudian usaha untuk memfabrikasi Agrimet, ya, kan ini adalah unit mesinnya yang mulai dari ada hoppernya, ada pengaduk horizontal, ada atomizer, kemudian unit pencetak granula, ada pengering granula, unit pengemas dalam ukuran 50 pengemas, ya. Kemudian ini contoh kalau cara biasa bahwa penyuntikan mikroba ke dalam gambut, ya. Nah, kita lihat butuh tenaga banyak untuk melakukan pengisian, ya. Dan ini adalah alat yang kami coba rancang, masih berbentuk prototype, ya, untuk menghasilkan Agrimet. Dan ini adalah hasil dari mesin itu dalam bentuk granula dan output dari mesin ini memang masih belum selesai. Harusnya output ini masuk ke dalam unit pengemasan. Dan kalau kita buat granula atau kemudian dengan menyuntik itunya ke dalam serat, hasilnya ternyata tidak berbeda dengan Agrimet biasa, ya, Agrimet yang memakai gambut, dan ini adalah Agrimet yang menggunakan granul. Dan pengalaman lain yang kita dapatkan adalah mau tidak mau kalau kita memproduksi Agrimet dan pupuk hayati, ya, kita harus mendaftar ke dalam e-katalog, karena kita membutuhkan program pemerintah untuk memasarkan Agrimet. Nah, sedikit menunjukkan bagaimana perkembangan pupuk hayati ke depan, ya. Kalau ini studi di Amerika, yang kita lihat ada terus yang menaik, tren yang menaik, ya. Itu lajunya 12,5%, ini ramalan, ya. Dan kemudian juga dan uniknya bahwa dari penggunaan pupuk hayati ini, ya, yang hampir 75% barangkali ini, ya, itu pupuk hayati dengan seed treatment, yang lebih banyak dipakai. Dengan nilai perdagangan 1 billion. Karena di Indonesia, bagaimana di Indonesia? Karena kita kan harus lihat, saya pikir Indonesia tetap peluangnya banyak karena luas tanaman kita masih cukup luas. Kesimpulannya adalah pupuk hayati masih belum banyak dikenal petani. Dan kita harus promosi besar-besaran, masif ini. Kemudian potensi pemasaran pupuk hayati di Indonesia masih cukup besar karena lahan pertanian, tanaman pangan, sayuran, pertumbuhan masih cukup besar. Kenapa? Kenapa saya juga sebut sayuran dan perkebunan? Karena
pupuk hayati ini spektrumnya luas ya. Diperlukan media program pengembangan tanaman untuk membawa pupuk hayati, mengenalkan pupuk hayati. Saatnya juga kita bersiap untuk mendirikan fabrikasi pupuk hayati supaya lebih murah dan cepat memproduksinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, pengalaman dari kami memasarkan, menghilirisasi dari pupuk hayati ini. Mudah-mudahan ada saran untuk memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.